Berapa sih kalau kita menanam tanaman kembang turi yang paling mudah banget tanpa perawatan tapi bisa berbuah lebat, dan berapa banyak hasilnya dari satu pohon? Nah, kita akan lihat. Ini tanaman aku hanya ditanam di halaman aja, ada beberapa pohon. Kita akan cek, kita akan panen hari ini berapa hasilnya dari satu pohon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Cici Petani Kantoran. Good morning dan selamat pagi teman-teman. Kali ini Cici Petani Kantoran mau memanen tanaman kembang turi. Tentu teman-teman sudah pernah melihat ya bagaimana aku menanam. Ternyata mudah sekali. Ini didasari kenapa sih aku menanam kembang turi, karena ternyata kalau di daerah kota besar ya seperti di Tangerang atau Jakarta itu pecel itu paling enak itu kan kalau pakai kembang turi ya. Tapi ternyata kembang turi ini agak sulit juga didapat. Jadi termasuk tanaman yang mahal. Kalau dibilang tanaman mahal, kalau kembang turi pakai kalau pecel pakai kembang turi otomatis itu enak banget ya guys. Ngakuin kan? Dan bisa melihat di video aku yang sebelumnya, bahkan bukan video aku, Cecilia Channel di Thailand itu, ini menjadi makanan di street food, dibuat keripik. Enak banget. Jadi makanan ini ternyata bisa diolah menjadi berbagai macam tanaman. Pasti terkenalnya pecel. Bagaimana menanamnya? Ternyata mudah banget. Dan sekarang karena punya aku ini sudah tumbuh besar, ada beberapa pohon, sampai kadang-kala bingung mau diapain ya. Kita akan memanennya. Biasanya aku berikan ke tukang sayur untuk siapa yang membutuhkan gitu ya, silakan mengambil. Kita akan cek berapa sih hasil dari satu tanaman kembang turi seperti ini. Berapa hasilnya ya kembang turinya. Selain kembang turi ini banyak banget tuh. Kalau lihat teman-teman, ini calon kembang turinya satu pohon aja banyak banget ya. Kalau kita makan paling nggak banyak. Jadi hasilnya satu pohon seperti ini nih berlebih. Ini bisa ditanam di mana aja di depan tanpa perawatan, numbuh sendiri. Bahkan ini kalau teman-teman tahu, ini tanahnya ini tanah yang tandus banget, keras banget, bukan tanah yang subur. Tapi alhamdulillah bisa ini ya, bisa tumbuh. Ini kebetulan di halaman parkir aja nih aku nanamnya nih. Ada parkir di sini tuh seperti ini, asalnya di polybag sampai menjadi seperti ini. Setiap hari sesudah numbuh itu akan panen setiap hari. Yuk kita akan memanen ya teman-teman. Pagi ini kita akan cek. Semoga menjadi masukan bagi teman-teman. Kalau nanam ini di depan satu aja akan panen setiap hari bertahun-tahun. Kita mulai. Masya Allah, tabarakallah ya, bisa panen tanaman liar seperti ini hanya menanam di teras rumah atau depan rumah atau di pekarangan, di mana saja ini bisa numbuh dengan subur dan menghasilkan. Ini tanaman langka ya, artinya tanaman sulit bagi kita yang di kota besar. Bagi teman-teman yang suka memasak tentu tahu ya, ini di dalamnya ini ada yang seperti ini. Nah ini yang katanya bikin pahit, jadi pada waktu masak nanti ini kita buang. Jadi sebelum saya stok, jadi selain saya simpan di tukang sayur, biasanya saya menyimpan juga untuk kebutuhan di rumah di wadah gitu ya. Ini dibuang dulu, jadi nanti tinggal masak. Misalnya kita membuat plan ya, manajemen kita kan membuat food management itu, satu minggu itu kita mau masak apa, oh punya tanaman ini nih, hasil kebun saya minggu ini adalah tanaman turi, kemudian juga ada daun pepaya kemarin ya aku alhamdulillah. Nah itu kita wadahin, ini kita rencanakan untuk masak apa. Ini yang biasanya kita buang, katanya ini bikin pahit. Itu kita kumpulin dulu ya guys. Kalau yang
jelek-jelek sih aku nggak ambil. Kita pilih yang masih bagus-bagus. Ini udah mengkerut. Paling suka aku sebetulnya yang gini, tapi ada yang suka yang udah bentuknya berbunga ya, kayak yang tadi. Nah seperti ini sih aku nggak ambil ya teman-teman. Kita panen. Yang tanaman yang di rumahnya sudah punya tanaman seperti ini, silakan komen ya, dan bagaimana untuk pengalamannya menanam tanaman kembang turi, apakah sulit ataukah mudah. Jadi pagi-pagi aja kita udah bisa dapat sekantong nih. Buat ide masaknya, teman-teman yang punya konten masak-memasak, silahkan dong membuat olahan dari kembang turi selain dipecel ya. Selain dipecel kemudian ditumis, saya biasanya dengan teri. Udah selesai, sekarang kita mau timbang hasil panen dari satu pohon turi biar kita bisa mengira-ngira apakah menguntungkan kalau kita nanam pohon turi. Nih pakai boboko, kita nolkan dulu ya untuk wadahnya. Udah aku nolkan, ini sampai ke bawah masuk nih yang namanya bunting. Dapat sekantong kresek gini ya guys, lumayan nih. Padahal kalau kita tadi bikin pecel itu paling juga nggak sebanyak ini, tapi ini hasil dari satu pohon dan kita bisa panen setiap hari. Jadi kalau butuh tinggal ambil. Kalaupun ini seminggu sekali, kita akan cek apakah menguntungkan atau bagaimana ya. Ini udah aku pilih yang agak bagus-bagus nih, kantong kresek. Dan ternyata ini sekitar 340, udah 377 gram ya untuk berat 377 gram. Sekarang kita akan cek berapa harga kembang turi di pasaran. Kalau aku cek itu rata-rata untuk seperempat 250 gram itu ya sekitar 8.500 sampai 10.000. Oke lah, tadi dapatnya 377 gram ya, agak lebih sedikit. Kalau di rata-rata ya harganya sekitar 10.000. Nah lumayan kan, kita bisa menghemat 10.000, menanamnya sekali, panennya bisa kapan aja juga. Oke, demikian ya sharing aku mengenai bagaimana hasilnya kita menanam pohon turi dan bisa ngambil kembangnya setiap hari. Itu kurang lebih segitu ya kalau di pohon aku, tapi nanti tergantung pada teman-teman, bisa lebih banyak lebih sedikit. Cece Petani Kantoran mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton video ini sampai dengan selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.